warahmatullahi wabarakatuh. Uluk salam niku hukumipun sunah wajib. Sing wajib niku nak menjawab. Nah, kok kurang semangat toh? Bawah suling nggih. Kula tak tanglet riyen. Kalian panjenengan sedaya niku kurang semangat napa gara-gara para akang-akang mboten sami tindak riki? Nah, wonten sing pada semangat kok pada senyum kan enten akang-akang itu semangat nggih. Akung-akung nanti akung-akung. Sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pinter cucu nenek. Kapan-kapan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa sabaqa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin. Yang saya hormati Simbah Kyai Haji Sya'roni. Yang saya hormati Simbah Kyai Haji Ahmad Halwani Nawawi selaku pengasuh Pondok Pesantren Berjan An-Nawawi Berjan Warjo. Yang saya hormati Simbah Kyai Sya'roni selaku penasihat Yayasan Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwadadi. Yang saya hormati Bapak Kyai Haji Isnuddin Ajnad SPDI selaku Sekretaris Yayasan An-Nawawi Sarwadadi. Yang saya hormati Ibu Nyai Lailatul Mahmudah selaku pengampu Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwadadi. Yang saya hormati Bapak Agus Sulistiono, Bapak Ulum, Bapak Tau, Bapak Arif, dan tukang son. Yang saya hormati dan yang saya banggakan. Dan tidak lupa juga kepada teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Hadirin hadirah yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua banyak nikmat iman, nikmat Islam, keberkahan, panjang umur, rezeki dan juga kesehatan, sehingga berkat sifat kudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala kita semua di sini dapat berkumpul dalam acara memperingatan Isra Mi'raj Pondok Pesantren An-Nawawi Sarwadadi tanpa ada halangan suatu apapun. Marilah kita mengucapkan kalimat tahlil lisan bersama-sama sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah dengan adanya dinul Islami fi thariqati ahli sunnah wal jamaah. Berdirinya saya di sini,
ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya yakin pasti kalian semua sudah pada tahu. Tapi kita mengetes ingatan kita, apakah kita masih ingat ataukah kita sudah lupa. Bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Pondok Pesantren Al-Ansar tadi. Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad menuju mana? Jesi. Kok singgalnya kayaknya seketik teman-teman. Dan perjalanan Nabi Muhammad menembus 7 langit itu terjadi pada suatu malam tanggal berapa? Pinter. Nah, sebenarnya Isra Mi'raj itu adalah 2 peristiwa yang berbeda. Namun dikarenakan 2 peristiwa itu terjadi di waktu yang bersamaan, maka disebutlah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Isra Mi'raj Kanjeng Nabi tindake ing wayah didherekake para malaikate pinten? Asmanipun pinten? Alhamdulillah sami inget santen. Namun saat perjalanan Nabi Muhammad untuk menemui Sang Pencipta, Nabi Muhammad tidak hanya ditemani oleh 2 malaikat saja. Nabi Muhammad juga ditemani oleh seekor hewan, bukan seekor orang ya, seekor hewan. Hewan apa itu? Buruk, apa buruk? Buruk, orok, buruk. Buruk. Nah, buruk itu adalah hewan berwarna putih panjang dan pikirannya dan buruk tersebut berbadan besar melebihi keledai. Dia pun burung pun itu bersayap. Jadi Nabi Muhammad mengendarai itu. Ketika sampai di langit, kan ada langit tingkatan, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 sampai 7. Nah, pas sampai di langit ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-7 itu, Nabi Muhammad bertemu dengan para penghuni-penghuni langit itu. Kalian tahu siapa penghuni-penghuni langit di setiap tingkatan itu? Jadi penghuni langit itu bukan para iblis-iblis jin-jin itu, bukan ya, tapi mereka adalah para kekasih-kekasih Allah.
Bukan seperti di sininya ada mbah-mbah itu duduk di situ. Itu kan mbah, maksudnya mbah Iza itu. Kita kan udah jadi mbahnya Afi kan? Malah sakit. Nah, di langit yang pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan tenang. Oke, Mbak. Nah, di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan manusia pertama sekaligus wali Allah. Siapa dia? Nah, betul. Jadi Nabi Muhammad di sana bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan ketika bertemu Nabi Muhammad sempat menyapa beliau, dan Nabi Adam pun membalas sapaannya dengan membekali sebuah doa agar Nabi Muhammad selalu diberi kebaikan dan keberkahan atas segala urusannya. Dan Nabi Muhammad meneruskan perjalanannya ke langit yang kedua. Sampailah ke langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Siapa yuk? Kalian wakil. Alasi, nak kula mboten mengulang mesti dok lalen, karena kula mengulang mboten apa-apa nggih. Nggih. Pasti mengulang nggih sing ketok ta? Nggih. Nah, si ikhlas nggih. Di langit yang kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di sana Nabi Isa dan Nabi Yahya menyapa Rasulullah dengan sangat ramah. Dan sampailah ke langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Ayo siapa? Jadi Nabi Muhammad ketika sampai di langit yang ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, kalian tahu siapa itu Nabi Yusuf? Tahu? Ya benar, terus. Nabi Yusuf adalah manusia yang tertampan yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini. Subhanallah. Nah, pada saat dalam pertemuannya, Nabi Yusuf memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad ingin berpisah dengan Nabi Yusuf di langit yang ketiga, Nabi Muhammad pun dibekali doa kebaikan oleh Nabi Yusuf, dan sampailah kepada langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Kalian tahu siapa itu Nabi Idris? Bukan Zaid ini bukan seorang nabi, dia adalah seorang hamba Allah yang mungkin masih banyak dosanya seperti aku. Ya, memang ganteng. Zaid itu, ya dia memang ganteng karena dia laki-laki kan. Bukan Idris yang itu ya, Zaid. Oh, dia sudah mau. Jadi Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang mengenal sebuah tulisan, dan Nabi Idris pun nabi yang berdakwah di Bani Qabil. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris pun menyapanya dengan sangat ramah dan membekali doa untuk Nabi Muhammad supaya
Nabi Muhammad selalu diberkahi dalam setiap urusannya. Amin. Dan Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya sampailah ke langit yang berapa? Nah, bisa itangi. Nah, sampai langit yang kelima. Nabi Muhammad bertemu dengan siapa yang? Ada yang ingat? Jadi Nabi Muhammad di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Siapa Nabi Harun itu? Nabi. Jadi Nabi Harun itu adalah Nabi yang menemani Nabi Musa ketika berdakwah kepada Raja Fir'aun. Kalian tahu siapa Raja Fir'aun itu? Pundi rajane tentang rajane. Betul, Raja. Kalau pengen sungkem ah. Ya, jadi Nabi Fir'aun itu adalah hamba maaf, benar salah. Kalau apa sih? Hodami malah kuplu itu kapan aku apa? Kawan ical kamu ini ku. Wah, jaketnya mas kawan ical pakai api temen. Pondok noni ku. Akang, nah. Namun berlanjut. Jadi Raja Fir'aun itu adalah manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengapa dia harus mengaku dirinya sebagai Tuhan? Ayo. Ya, karena dia tidak pernah sakit. Di sini siapa yang tidak pernah sakit? Angkat. Siapa lagi? Angkat alisnya. Nah, angkat alisnya tuh. Kamu jangan pernah sekali-kali mengaku dirinya sebagai Tuhan karena kamu tidak pernah merasakan sakit, yaitu adalah dosa besar. Elin. Dan Nabi Harun pun terkenal memiliki kepandaian berbicara dan juga meyakinkan orang lain. Setelah Nabi Muhammad ini melanjutkan perjalanannya, Nabi Harun juga membekali sebuah doa kebaikan untuk Nabi Muhammad dan sampailah ke langit yang keenam. Ke langit yang keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Tadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Di sana bertemu dengan Nabi Musa dan melanjutkan perjalanannya. Sampailah di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kita ke enam ya. Yang ketujuh. Nah, di situ saat bertemu Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kalian tahu Baitul Ma'mur itu apa? Kalian di ngefans sama Maskur apa sih? Baitul Ma'mur itu main makmur. Main makmur itu di pelosok sana, tapi Baitul Ma'mur mboten ngerti, kula mau ngomong tok, kurang ngerti asline. Ya, Baitul Ma'mur adalah sebuah
sholatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat yang masuk di sana. Dan ketika itu Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah sebuah pohon yang membatasinya bahwa itu adalah langit yang paling pojok, yang langit yang paling tinggi. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menceritakan, mendefinisikan bahwa Sidratul Muntaha itu adalah pohon yang berdaun lebar seperti telinga gajah. Bukan ini ya. Nah, ini seperti telinga kelinci. Dan buahnya pun besar-besar. Namun pohon tersebut ciri fisiknya berubah seketika ketika Allah datang. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa berkata apa-apa, karena tidak bisa berkata apa-apa menggambarkan keindahan Sidratul Muntaha tersebut. Nah, disitulah Allah dan Nabi Muhammad berdialog. Disitulah Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat 50 waktu. 50 waktu. Nah, setelah itu Nabi Muhammad turun kembali dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tersebut. Ya, seperti yang sudah dinikahkan kali Bapak Agus Kristiano wau karena napa kalian awatan semoga kalian lanjut. Amin. Lah. Apa? Nabi Muhammad kembali berhadapan kepada Allah sampai 3 kali dan akhirnya pun Allah memberi keringanan untuk melaksanakan wajib sholat 5 waktu. Nah, jadi kita semua sebagai umat Rasulullah, sebagai umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat berapa waktu? Nah, pada waktu ya kita tidak usah bingung. Ada orang-orang di luar sana yang mengaku ia Islam, tapi ternyata ia tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya kan adalah sholat. Dia mengaku umat Rasulullah, tapi tidak pernah melakukan sholat. Nggak usah nggak apa-apa, dia sudah diberi azab ayat Allah. Ya, contohnya ketika dia orang yang mengaku Islam tapi tidak pernah melakukan sholat. Ketika dia berternak, ia akan merasa gimana ya? Ketika ia berternak, contohnya berternak ayam, pagi-pagi itu maring ayamnya keke pun dijak boros, pripun ayamnya dijak boros. Tuku rokok, bukan bahasan ayamnya diserampang jan sembrono nepal aling menaken pripun aling menaken pekok jan sembrono nepal kan. Nah, kan panjenengan sing sekerok niku kan mboten pas pagi-pagi, pas bengi-bengi kan mboten apa-apa terus kalian itu adalah orang-orang yang sangat hebat. Bengi. Loret. Cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah yang keluar dari lisan saya, itu semata dari saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum